Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan di kesempatan ini saya ingin menanggapi beberapa komentar di YouTube dari teman-teman ya. Langsung saja kita buka. Ada pertanyaan teknis, ada yang enggak teknis ya. Dan yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Arya Adinul Fadlan 2 hari yang lalu, soal cara pasang Laravel di hosting, di shared hosting ya. Ini mungkin kalau teman-teman belum bingung cara masang Laravel di shared hosting, ini caranya. Dan ini adalah cara ketika hosting kita ya, biasanya kan ada cPanel itu. Ini adalah cara ketika hosting kita itu nggak punya terminal ya. Kalau hostingan kita itu punya terminal, ada cara yang lebih mudah gitu, itu di link kan. Kalau saya demokan bisa ya, coba nanti ya, kalau ada saya coba nanti ya. Mau nanya beberapa pertanyaan berhubung saya belum pernah hosting. Oke, ini share hosting apa VPS? Ini share hosting mas, yang ini adalah share hosting. Bagusan mana share hosting sama VPS serta penjelasannya, terima kasih. Jadi untuk share hosting sama VPS itu bagusan mana tergantung penggunaan ya. Kalau aplikasi yang kita buat itu memakan resource yang banyak, jadi CPU-nya kemakan banyak, RAM-nya kemakan banyak. Nah itu kalau menurut saya pribadi itu mendingan kita pakai VPS. Atau ketika aplikasi kita itu membutuhkan banyak custom di sisi server, misalkan sekarang kan ada beberapa hosting yang dia itu proc open-nya ditutup ya, ini namanya proc open. Nah, ininya ditutup di beberapa hosting. Nah kalau atau mungkin kita butuh socket IO atau berhubungan dengan Nginx atau remote database dan sebagainya, Nginx, remote database, terus SSH, terus koneksi ke server lain. Nah kalau kita butuh teknis-teknis yang agak rumit kayak gini ya, yang dia itu server banget gitu, itu mendingan kita pakai VPS. Nah gitu ya, soalnya kita bisa memanfaatkan semua resource di server itu untuk keperluan aplikasi yang kita buat. Nah kalau aplikasi yang kita buat itu aplikasi yang sederhana ya, maksudnya kayak WordPress atau seperti aplikasi yang sederhana itu apa ya namanya, CRUD biasa atau demo aplikasi yang dia itu nggak membutuhkan banyak resource, itu mendingan kita pakai share hosting. Kenapa? Karena yang pertama murah itu ya, jadi share hosting itu murah gitu. Dan kalau share, apalagi kalau share hostingnya itu ada fasilitas kayak terminal, ada remote database gitu, itu mungkin lebih baik kita pakai share hosting itu ya, apalagi kalau unlimited gitu. Pernah ada satu klien saya yang saya kerjakan itu, dia bahkan filenya itu 40 giga, dan 40 giga itu bisa digunakan untuk semua aplikasinya. Jadi satu aplikasi itu memakan resource 40 giga, dan dia menggunakan share hosting. Dan kalau seandainya dia pakai VPS itu nggak akan mencukupi, karena batas VPS-nya itu di sebuah layanan itu ada yang 40 giga, itu udah besar sekali itu. Maksudnya biayanya udah mahal untuk resource 40 giga itu ya. Nah, resource maksudnya itu storage-nya 40 giga itu. Jadi itu adalah contoh kapan kita harus pakai share hosting, kapan harus kita pakai VPS ya, tergantung aplikasi yang kita buat gitu ya Mas Arya. Semoga itu bisa menjawab. Terus ini soal giveaway, dan ini Mas Khairuddin padahal saya pengen berbagi loh. Terima kasih sebelumnya Mas, tapi mohon maaf bukannya menolak saya, yang penting kalau inbox nanya Mas Angger kayaknya mau membantu, saya sudah senang banget. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Mas Khairuddin. Ya udah. Tapi
kalau diterima saya lebih seneng gitu loh ya. Gitu Mas Khairuddin. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada apa namanya ya, saya nggak bisa bilang apa ya, ada apa, hmm, apa ya, nggak tahu ya bahasanya apa ya, mungkin ya saya nggak bisa membahasakan. Tapi ya sudah, saya doakan semoga rezekinya Mas Khairuddin ini tambah lancar, tambah melimpah, tambah berkah, dan semakin bermanfaat Mas Khairuddin IT. Dan ada satu lagi pertanyaan itu kalau nggak salah soal hosting itu ya. Itu pertanyaan dari Mas siapa ya kemarin ya, saya lupa. Iya, suaranya kecil ini. Oh, ini yang kemarin Mas ini. Oh iya, ini yang apa? Gate, policy dan saya itu baru dengar ya Mas Arya soal gate sama policy. Polisi itu apa ya, izin atau apa ya, soalnya saya pakai middleware sih biasanya, nggak pernah pakai gate atau policy ya. Mungkin yang teman-teman yang lain bisa menjawab, atau Mas Arya sudah ada jawabannya bisa ditulis di komentar ini, mungkin bisa menambah wawasan saya Mas Arya. Oh, ini kemarin ini sarannya dari Mas Khairuddin. Jazakallah khair, sangat membantu Bang. Dari dulunya filter begini belum nemu-nemu. Ini requestnya cara membuat footer data tabel. Misal di tabel karyawan ada file gaji. Nanti footer file gajinya ada total gajinya dinamis. Misalkan ada data yang difilter, nanti sum gajinya berubah sesuai dengan data yang difilter. Nya itu belum ketemu sih. Oh, jadi data tabel itu ya yang kita buat itu, data tabel itu bawahnya itu ada sum gajinya gitu maksudnya. Iya, nanti kalau sempat kita akan buatkan ya. Misalnya masih dikejar deadline ini. Ini Mas Faisal D. Malik ini 2 minggu yang lalu baru bisa jawab ini Mas Faisal ya, mohon maaf ya. Nah ini kalau ke subdomain sama saja kah? Nah ini yang cara pasang itu ya. Kalau ke subdomain sama atau udah gitu. Ini ada 2 kasus ya. Saya coba jabarkan di sini. Notepad. Ya. Ada 2 kasus ya, 2 kasus. Yang pertama itu yaitu hostingnya itu, ini share hosting ya kasusnya ya, bukan VPS loh ya. Share hostingnya itu kasus pertamanya dia apa ya, saya mau ngomong apa tadi. Share hostingnya dia itu menyediakan terminal. Ini kasus yang kedua, share hostingnya tidak menyediakan terminal atau SSH, terserah ya, bisa terminal bisa SSH. Nah kalau dia menyediakan terminal ini lebih mudah karena tinggal kita ln-s gitu ya. Kalau dia nggak menyediakan SSH, kita ini ini juga mudah juga sih, dua-duanya mudah ya. Kalau ini nih benar-benar ini kalau soalnya kalau subdomain loh ya ini. Ini subdomain soalnya bukan domain utama, jadi subdomain itu sangat mudah ya. Ini contohnya ya, saya coba ya di punya saya ini agungkurniawan.com. Nah ini jeng promosi, ini enggak ya, saya enggak promosi. Di mana ya, ini contohnya, das open terminal. Nah ini terminal, lalu gini. Ini adalah contoh hosting yang menyediakan terminal. Ini kita bisa ln-s gini. Tapi kalau hosting kita itu nggak menyediakan terminal ya. Ini contohnya, ini filenya. Saya kemarin tuh ngupload tutorial saya, file tutorial saya yang apa namanya itu, apa namanya itu, SDM ya, aplikasi SDM.
Iya, dibuka nanti ini. Jangan dibuka ya teman-teman. Aplikasi SDM. Ini loh, SDM. Aplikasi SDM. Ini loh ya. Ini saya upload. Jadi ini kan gini strukturnya ini. Folder saya kan ini. Nah, aplikasi SDM itu ini di sini. Ya kan? Aplikasi SDM-nya di sini dan dia ini bukan subdomain. Kalau saya buka kayak gini ya, SDM. Iya, lemot sekali loh pada iklannya. Adalah HTTPS itu. PS. Hoster kenapa ini? Atau M3-nya? HTTPS dong. SDM. Nah, ini kan. Ini saya kan gini ceritanya. Ini kan harusnya di public HTML sini ya kan, harusnya SDM ini di dalam public HTML, tapi enggak. Ini saya linkkan. Gitu ya. Saya linkkan. Linknya itu gimana? Coba ya kita masuk folder public HTML ini. Nah, ini kan folder public HTML. ls-al SDM. Nah, ini ya. File SDM ini saya linkkan ke home sini, ke folder publicnya SDM gitu. Ini kan SDM ini di sini. SDM. Nah, di sini ada folder public, yang ini adalah apa? Rootnya ya, root publicnya Laravel. Jadi saya arahkan ke sini gitu. Sebenarnya root publicnya Laravel ini ya folder public ini. Jadi folder public ini saya linkkan ya. Caranya itu kalau kita punya terminal. Kalau kita punya terminal tinggal di ln -s home. Terus ini kita akun kita, terus SDM. Bukan. ln -s home. SDM ini folder SDM yang tadi ya. Terus public. Jadi folder publicnya Laravel ini. Agung Kurniawan SDM public. Nah, ini kan folder public ini. Ini kan folder publicnya Laravel ini. SDM kan ini project Laravel saya. Terus ini folder publicnya saya linkkan ke home Agung Kur public HTML. Terus SDM gini. Nah, gini. Nah, jadi langsung folder publicnya ini dilinkkan ke sini. Ini nanti yang penting adalah folder public ini yang diakses. Jadi nanti yang akses langsung SDM login. Coba kalau kita bikin itu ya, subdomain ya. Ini kan belum subdomain ini. Kita bikin subdomain. Nah, ini kayak gini. Subdomain. Terus ini coba SDM gini ya. Rootnya gampang. Rootnya ini kan subdomain nih. Subdomain Agung Kurniawan. Rootnya itu tinggal arahkan ke SDM garis miring public. Nah, gini. Ini cara bikin kita masang Laravel di subdomain gitu ya. Gampang ya. Jadi subdomainnya ini, terus tinggal diarahkan root dokumennya itu ke arah publicnya, folder public Laravelnya ya kan. Di Laravel kan ada folder public itu, langsung diarahkan ke sini. Kenapa kok harus ke folder public? Biar file .env kita itu .env ya, file .env itu biar nggak kebaca gitu ya, dan folder storage juga nggak kebaca gitu ya. Ini adalah keamanan dua-duanya ini. Jangan sampai dua-duanya ini kebaca gitu. Makanya kita arahkan ke public. Jadi kalau di public ini Laravel langsung menghandle semuanya, lebih gampang dan normalnya gitu sih Laravel ya.
Oke, ini coba kita buat subdomainnya ya, sdm.agungkurniawan.com. Kita arahkan ke file sdm ini. Ini project Laravel-nya, sdm. Terus masuk ke folder public ya kan. Ini folder publicnya Laravel. Ini apaan sih ini kok public sini ya? Nah, gini ya. Create gini aja udah. Tinggal tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Lama sekali. Nah, udah sdm.agungkurniawan.com. Nah, ini kita akses aja udah. Udah kita buat, kita coba akses sdm.agungkurniawan.com. Lah, belum jadi guys, belum jadi ya, harap bersabar. sdm.agungkurniawan.com, sdm public. Iya. Ini namanya belum terpropagate. Coba pakai ini ya. Terpropagate. Biasanya itu mungkin jaringan AM3-nya, bisa jadi ininya, hostingnya juga. Bisa jadi ya, saya nggak ngomong bisa jadi loh. Oh, berarti ini hostingnya kayaknya ini. Oh iya, hostingnya lah. Ya itulah ya, itu caranya untuk menjadikan dia subdomain. Cara masang subdomain kalau dia dia ada terminal atau nggak ada terminalnya gitu ya, langsung diarahkan subdomainnya ke arah folder publicnya Laravel gitu ya. Mas, pertanyaan dari Mas Faisal Demalik. Itu Mas Faisal, semoga bisa menjawab. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih atas semua komentarnya. Dan apalagi ya, apalagi udah itu aja. Close dulu. Dan semoga teman-teman diberi rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Tuliskan komentar yang bisa membangun. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini.